Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sambungan pengajian yang lalu. Pada pengajian yang lalu telah kita baca tentang doa salat istikharah. Lanjutan daripada hadis. Idza udi'atil janazatu, jika diletakkan jenazah itu. Udi'a itu fil madhi majhul, sama kalau dikatakan duriba, dipukul. Ukila dikatakan. Fil madhi majhul itu diawali dengan dhammah, udiyah. Kalimat sesudahnya itu juga dirafa. Idza udiyal janazatu, kataba telah menulis. Kalau ditulis bahasa Arabnya apa? Kutibah. Ya. Ar-risalata, risalatu, ar-risalati. Ar-risalah tu. Kenapa risalatu? Karena fil madhi majhul di awalnya. Ditulis. Apa yang ditulis? Ar-risalatu. Risalah surat. Ya. Akala telah makan. Telah dimakan apa? Ukila. Al-arusat atau al-arusu? Al-arusat atau al-arusu? Al-arusu. Sama ini. Udiatil janazatu, ukilal al-arusu. Duribal kalba, kalbu, kalbi. Kalbu. Ya, duriba dipukul, duriba. Tapi kalau daraba, kalba, kalbu, kalbi. Kalba, karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu yang dikenai pekerjaan. Jadi daraba Muhammadun kalban. Tuh. Tapi kalau duriba, duriba dipukul, ya failnya di situ hilang, maka di situ kalbu. Ingat itu. Idza udi'atil janazatu, jika diletakkan jenazah itu. Diletakkan maksudnya di mana diletakkan? Kita lihat dulu kalimat sesudahnya. Wa tamalaha, dibawanya. Siapa yang bawa? Ar-rijalu. Ar-rijalu itu fa'il. Fa'il itu pelaku. Kalau pelaku mesti dirapa. Tanda rapana alamat asli adalah dhammah. Berapa tanda rapa? 4. Bagus. Siapa tadi yang bilang 4? Angkat tangan. Hasan. Tidak kebetulan jadi benar. 1 alamat asli dhammah. Yang kedua apa lagi? Wawu. Yang ketiga alif. 4 nun. Masya Allah. Ingat baik-baik. Apa yang dirapat dengan dhammah? 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 muannas salim, 4 fi'il mudhari
yang tidak bersambung akhirnya sesuatu. 5 tidak ada. Tuh. Jadi hafal itu rumusnya. Kalau menghafal rumusnya, rafa. Apa itu rafa? Rafa itu alamat aslinya adalah dhamma. Jadi kalau dhamma itu namanya rafa, itu alamat asli dhamma. Yang kedua dirafa dengan alif, dirafa dengan waw, dirapat dengan nun. Apa-apa yang dirafa dengan waw? Asmaul khamsah, naam. Asmaul khamsah atau af'alul khamsah? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu yang mana? Abuka, akhuka, fuka, zu terakhir. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu. Tuh. Apalagi dirafa dengan waw? Jama' muzakkar salim. Apa namanya muzakkar salim? Itu artinya salim apa? Selamat. Apa maksudnya selamat? Selamat dari perubahan. Karena rumusnya membuat jama' ditambah waw dan nun. Kalau tetap tambah waw dan nun berarti jama' muzakkar salim. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan rumus maka namanya jama' taksir. Muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimuna jama' taksir atau jama' muzakkar salim? Muzakkar salim. Kenapa tahu? Karena tidak berubah daripada rumus. Apa rumusnya? Waw nun. Nah sekarang, idza wudi'atil janazatu, apabila diletakkan jenazah itu, wa tamalaha. Nah, ini hamil. Apa itu hamil? Membawa. Hamil itu membawa. Tapi kalau hamilah mah tampu membawa juga. Ya, Aisyah hamilah. Oh, Aisyah hamil. Hamil membawa. Wa tamalaha, dan membawanya. Siapa yang membawa? Ar-rijalu. Ar-rijalu jama' apa? Jama' taksir. Mufradnya apa? Rajulun. Rajulun satu laki-laki, dua laki-laki. Rajulani banyak laki-laki. Ar-rijalu itu apabila diletakkan jenazah itu, dibawanya banyak laki-laki, banyak karena rijalu. Ala anakihim, atas pundak-pundak mereka, di atas pundaknya laki-laki itu. Nah karena mangkasar pundak ni raminjo jenazah iya, banyak laki-laki yang bawa, dia letakkan di pundaknya. Fa in kanat solihatan, jika jenazah itu soleh. Dua syaratnya orang dikatakan soleh. Satu, karakter perilakunya disuka oleh Allah. Dua, karakter perilakunya disuka oleh sesamanya, disuka oleh makhluk. Tahajud setiap malam disuka oleh Allah atau tidak? Disuka. Tapi dia suka juga tinju orang. Disuka sesamanya tidak? Tidak. Soleh apa tidak? Tidak soleh. Kenapa tidak soleh? Allah suka tahajudnya, tapi sesamanya tidak suka karena dia suka tinju orang. Pohon pisang tumbuh dengan bagus, nah tebangi lagi. Padahal seandainya tidak tebangi sudah berbuah. Nah itu namanya kaca, tidak soleh. Fa in kanat solihatan, jika soleh, qalat, berkatalah rohnya, ya berkatalah rohnya jenazah itu, qaddimuni, dahulukan aku, maksudnya cepatkan aku. Jadi dia berteriak-teriak nyawanya itu jenazah, cepatkan aku, cepatkan aku, cepatkan. Kenapa minta dicepatkan? Karena tadi ketika sakaratul maut sudah menonton surga.
dia lihat surga. Di mana hadisnya? Hadisnya berbunyi, la yakhrujur ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannah. Tidak keluar nyawanya orang beriman itu hatta, mana hatta? Hingga yara, mana yara? Melihat. Makanahu, makan, mana makan? Tempat, tempatnya fil jannah, di surga. Jadi tidak keluar nyawanya kecuali dia lihat dulu tempatnya di surga. Maka orang yang sakarat membelalak matanya karena dia menonton tempatnya di surga. Sesudah dia lihat tempatnya di surga, putuslah nyawanya, lalu diletakkan di atas pundaknya banyak laki-laki, lalu diusung dibawa ke kuburan. Maka rohnya berkata, qaddimuni, mana? Cepatkan aku atau dahulukan aku. Rohnya bilang, wa in kanat ghaira solihatin qalat, dan jika bukan soleh. Kalau bukan soleh apa? Kalau bukan soleh, taleh. Taleh itu lawannya soleh. Soleh disuka perilakunya oleh Allah, disuka perilakunya oleh sesama, itu namanya soleh. Lawannya taleh. Taleh itu karakter perilakunya dibenci oleh Allah. Katanya sambayang, tidak sholat, tidak puasa. Dibenci juga oleh sesamanya manusia karena dia suka tinju orang, dia suka mencuri, dia suka rusak tanaman, ya, bunga-bunga dicabut, lemari teman dicungkil, ya, sabunnya teman dibuang, odolnya orang dipakai tanpa izin, sendalnya orang dipakai, sarungnya orang disembunyi. Nah, ini namanya taleh, bukan soleh. Dia taleh-talehkan. Wa in kanat ghaira solihatin qalat, dan jika jenazah itu bukan soleh, qalat, maka ia berkata, ya wailaha, aduhai celakanya, celaka, ya walaha, ya wailaha, celaka. Aina tazhabuna biha, berkata roh itu, aina tazhabuna biha. Ini tazhabuna jamak, ya, jamak. Zahaba, kenapa tazhabuna? Karena rijalu tadi, rijalu tadi. Aina tazhabuna biha, di mana kalian membawanya? Maksudnya membawa jenazah itu, kata rohnya. Kemaikan werang, di mana membawanya? Dia teriak-teriak nyawanya, ya wailaha, celakanya, celakanya. Aina tazhabuna biha, di mana kalian membawanya? Yasma'u sawtaha. Yasma'u, mana yasma'u? Ya, yasma'u sautaha, didengar, sautun, mana sautun? Suara, suaranya. Kullu, semua mendengar, syai'in, segala sesuatu mendengar suara itu, illal insana, kecuali manusia yang tidak dengar. Jadi di saat dia berkata, ya wailaha, celakanya, suaranya itu didengar oleh segala sesuatu, illal insana, kecuali manusia yang tidak dengar. Walau sami'ahu, sekiranya sami'ahu, didengarkannya suaranya tadi itu berteriak, la sa'iqah, maka pinsanglah manusia itu mendengarkan suaranya. Untungnya suaranya mayat itu tidak didengar oleh manusia. Seandainya didengar, maka pinsanglah manusia. Ini kata-kata jenazah. Idza udiyatil janazatu. Kenapa tidak dikatakan
idza udiyal mayyitu. Jenazah ini bentuk mufrad, tunggal. Jamaknya janaiz. Mautun mati. Jamaknya amwat. Nah, kenapa di sini jenazah tuh? Karena jenazah itulah yang diusung ke kuburan. Nanti dikatakan jenazah kalau mayat itu sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, namanya jenazah. Kalau belum dimandikan, belum dikafani, belum disolati, namanya mayat. Nah, ingat itu. Ma farqu bainahuma al-mayyitu wal janazatu. Apa perbedaan antara keduanya, mayat dan jenazah? Idza kana al-mayyitu, jika mayat itu adalah manusia yang sudah berpisah roh dengan tubuhnya, belum dimandikan, belum dikafani, belum disalati, namanya apa? Mayat. Kalau sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, namanya jenazah. Bentuk jamaknya jenazah janaiz. Janaiz. Tuh cepat pintar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin. Statusnya mayyit. Hari Rabu dikuburkan, berarti Rasul tinggal 2 malam. Kenapa hari Rabu dikuburkan pagi, hari Rabu pagi? Karena nanti dari Rabu Rasulullah jadi jenazah. Nanti dari Rabu baru Rasul sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati. Maka ini namanya jenazah. Kalau jenazah tidak boleh tinggal lagi, mesti dikuburkan. Paham sampai di situ? Ada hadis, asri'u, mana asri'u? Cepatkanlah. Asri'u bil janazati. Cepatkanlah jenazah itu. Cepatkanlah jenazah itu. Ini yang membuat terkadang orang terkecoh karena tidak pernah nyantri di pesantren. Dia hanya baca di buku, itu pun buku terjemahan. Dia baca cepatkanlah jenazah itu. Begitu meninggal orang dia mau cepatkan. Cepatkan. Dia tambah lagi siksa kalau tinggal. Dia tambah lagi tidak boleh melewati 3 waktu sholat. Yang ngajar siapa? Dia bilang ini hadisnya, cepatkan jenazah itu. Nah, kau kasih tahu bahwa yang dikatakan jenazah itu adalah mayat yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, namanya jenazah. Inilah yang mesti dicepatkan, tidak boleh tinggal lagi. Biar menelpon, tunggu saya, itu temanku, tunggu saya. Nggak, jangan tunggu. Kenapa? Karena sudah jenazah. Tapi kalau belum dimandikan, belum dikafani, belum disolati, namanya apa tadi? Mayat. Bahasa Arabnya al-mayyitu, mayat. Mayat kalau berpisah roh dengan tubuh namanya mayat. Mayat belum tentu jenazah, tapi jenazah pasti mayat. Kalau mengikuti pengajian pasti tahu penjelasannya. Tapi karena mengambil jurusan tahfiz murni, boleh tidak ikut pengajian. Ya, tapi kalian cepat khatam 30 juz. Nah, tapi hafal 30 juz mau pidato tidak bisa terangkan ini. Kenapa tidak bisa terangkan? Karena dia tidak dengarkan juga pengajiannya. Jadi tidak apa-apa lambat hafalannya, yang penting tahu juga ilmunya. Tapi karena orang tuamu mengamanahkan kepada kalian mesti cepat khatam, maka ambillah jurusan tahfiz murni. Tidak usah ikut pengajian maghrib isya. Begitu pengajian, kalian pergi di situ sembunyi-sembunyi untuk tambah bacaannya. Bukan sembunyi-sembunyi di kelas baru tidur.
Ini kalau selesai masjid ini, insya Allah yang tahfiz murni di situ terus menghafal di lantai 2 antara maghrib isya, tidak usah ikut pengajian, biar cepat khatam. Nah, cuma kalau sudah khatam 30 juz, mau apa? Palingan mau imam, tapi tiba-tiba suaranya kurang bagus, maka tidak laku-laku juga. Maka yang juga mengikuti pengajian kitab ada plus-plusnya. Saya ulangi, idza apa artinya? Apabila atau jika, udiyah diletakkan, ukilah qaf, ukilah apa? Dikatakan, ukilah dimakan, duribah dipukul. Apa namanya filun apa tadi? Filun madi majhul. Al janazatu jenazah, wa tamalaha dibawa atau ya dibawa. Siapa yang membawa? Ar-rijalu. Ar-rijalu mufrad atau jama'? Jama'. Bentuk tasniahnya apa? Mufrad rajulun. Tasniah apa? Rajulani. Jamaknya apa? Ar-rijalu. Jama' taksir atau jama' muzakkar salim? Taksir. Kenapa barisnya rijalu? Karena fa'il. Fa'il mesti dirafa. Kenapa tanda rafanya dhamma? Karena jama' taksir. Apa-apa yang dirafa dengan dhamma: 1 isim mufrad, 2 jama' taksir, 3 jama' muannats salim. Itu Hasan hafal. Apalagi isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats salim, ja'al muslimatu, tuh muannats salim. Apalagi fi'il mudhari yang huruf terakhirnya tidak bersambung sesuatu. Apalagi sudah tidak ada. Apalah rumusnya itu supaya bisa mereka-reka. Anggaplah tidak ada barisnya ini. Idza, apalagi ini sesudah idza ini wadi udiati. Apalagi sesudahnya pasti jenazah tuh. Wa tamalaha ar-rijalu ar-rijali pasti ar-rijalu. Kenapa ar-rijalu? Karena dia fa'il. Kenapa kalau fa'il mesti dirafa? Apa tanda rafanya? Mesti dhamma. Kenapa dhamma? Karena jama' taksir. Itu ala harfu jarrin. Anaki. Kenapa anaki? Karena ala. Ihim itu adalah apa itu hum? Him. Domir. Damir bersambung pada pundak-pundak mereka. Fa in kanat, jika solihatan, jenazah itu adalah saleh, qalat, maka ia berkata, qaddimuni. Ma makna qaddimuni? Dahulukan aku atau cepatkan aku. Dia minta dicepatkan, dibawa ke kubur. Jangan kok lambat-lambat, cepat. Jadi teriak-teriak itu nyawanya. Dia bilang qaddimuni. Cepatkan aku. Kalau jenazah itu saleh. Wa in kanat ghaira salihah, jika bukan saleh, qalat, maka ia berkata, ya wailaha, alangkah celakanya. Celaka. Kenapa dia berkata celaka? Karena tadi ketika sakratul maut diperlihatkan neraka. Dia menonton neraka. Hadisnya adalah
La yakhruju ruhul munafiqi, tidak keluar nyawanya, rohnya, nyawanya munafik itu, hatta hingga yara melihat, makanahu tempatnya, finnari di neraka. Jadi dia menonton dulu neraka, sudah dia tonton neraka, putus nyawanya, makanya rohnya teriak-teriak ketika dibawa di kubur. Dia berkata, ya wailaha, celakanya, celakanya. Kenapa dia bilang celaka? Karena sudah diperlihatkan tempatnya tadi di neraka. Teriak nyawanya, aina tazhabuna biha, di mana kalian akan bawa? Yasma'u sautaha, kedengaran suaranya, kullu syai'in, segala sesuatu, illa, kecuali al-insana, ya, manusia saja tidak dengar. Karena seandainya manusia dengar, walau sami'ahu, sekiranya sami'ahu, suaranya didengarkannya oleh manusia itu, la sa'iqah, maka pinsanglah manusia itu dengar. Pinsang manusia dengar. Masuk di kuburan disunatkan salam. Sunat bukan wajib. Ada salam, kita menunggu jawaban dibalas. Ada juga salam, kita tidak menunggu jawaban dibalas. Kalau bertamu di rumahnya orang, assalamualaikum, menunggu enggak jawaban? Menunggu. Waalaikumsalam. Masuk di kuburan mengucapkan salam, menunggu enggak jawaban? Tidak menunggu. Coba dia jawab. Kau masuk di pekuburan sendiri malam Jumat, mati lampu, hujan-hujan, sendiri, baru bilang assalamualaikum ya ahlal kubur, langsung serentak waalaikumsalam. Oh pasti lari, pasti lari. Jadi ada salam, kita menunggu jawaban. Bertamu di rumahnya orang, tapi masuk di pekuburan ziarah mengucapkan salam, tidak menunggu jawaban. Karena kapan mereka jawab, pasti lari terbirit-birit. Ada kitab namanya Irsyadul Ibad. Dulu saya baca juga itu, atau seperti kalian. Di kitab itu diterangkan, di masa Rasulullah sahabat-sahabat pada memasang tenda di gurun pasir. Kemah dia pasang tenda, kemah. Tiba-tiba sahabat loncat lari. Tanya, kenapa? Dia bilang, di sini saya duduk, ada suara di situ di bawah pantatku mengaji. Jadi itu yang dia duduki ibarat salon pengeras suara. Ada orang mengaji di situ. Mana ada orang? Tidak ada orang. Dia bilang, suara di sini bersuara tadi. Suara apa kau dengar? Suara mengaji. Surah apa dia baca? Dia bilang, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ngaji itu suratul mulki dia baca. Kata Rasul, suratul mulki itu jika didawamkan dibaca, maka dimudahkan ketika sakaratul maut, dijadikan kuburnya terang, dan Allah hindarkan dia dari azab kubur. Jadi baca-baca juga suratul mulki, tabaraka. Apalagi nenekmu, bila nenek baca suratul mulki. Kenapa nak? Kalau sakarat orang dimudahkan. Bila neneknya suruh maka sakaratkah? Bukan disuruh sakarat, diingatkan. Tapi nenek itu tidak mesti lebih duluan wafat daripada cucu.
Kalau orang lahir di dunia berurutan, nenek dulu, sesudah nenek orang tua kita, sesudah orang tua kita, sesudah kita anak kita, sesudah anak kita cucu kita, berurutan lahir. Nah, tapi kalau pulang tidak berurutan lagi. Kadang cucu duluan, nenek belakangan. Ya, kenapa tidak berurutan kalau pulang? Pasti stres orang kalau berurutan. Kenapa stres? Wah, sudah nenekku, berarti bapakku lagi. Sudah bapakku, berarti saya lagi ini. Pasti stres. Ya. Jadi untungnya itu kematian tidak berurutan. Karena kapan berurutan stres orang. Nah, tapi lahir di dunia berurutan. Dan di saat orang lahir langsung menangis. Langsung menangis ketika lahir. Belum ada orang lahir langsung ketawa terbahak-bahak. Biar pelawak. Biar pelawak. Begitu lahir langsung ketawa tidak ada. Tapi begitu lahir langsung menangis. Orang-orang di sekelilingnya pada ketawa. Tapi di saat dia meninggal terbalik. Dia yang tertawa, sekelilingnya pada menangis. Maka orang sebelum mengembuskan nafas biasanya tersenyum. Dia tersenyum, sekelilingnya pada menangis. Beda kalau lahir langsung menangis, sekelilingnya pada ketawa. Karena sudah lahir dia. Yang satu berkata alhamdulillah lahir cucuku, yang satu berkata alhamdulillah lahir adikku, alhamdulillah lahir ponakan saya. Orang pada gembira, dia menangis. Nah, langsung dibersihkan. Sesudah dibersihkan dia azan di telinga kanannya, Allahu Akbar, diperdengarkan Allahu Akbar. Sesudah diazan dijilatkan di mulutnya kurma, dibacakan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan bicaranya anak ini bicara yang manis. Maksudnya bicara yang sopan. Kalau dia pidato, manis didengar pidatonya. Kalau dia memimpin sholat, manis kedengaran suaranya. Kalau dia menyanyi, manis kedengaran lagunya. Maksudnya orang tertarik dengar. Nah, kenapa dijilatkan kurma? Itu namanya senu-senungeng. Orang Makassar bilang sarasara. Orang Indonesia bilang harapan-harapan. Orang Arab bilang tafaul. Tafaul. Tafaul itu senu-senungeng. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul wa yakrahut tasya'um. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang sara-sara, senang senu-senungeng, senang tafaul, tapi Rasul benci pamali. Jadi pamali itu tidak ada, yang ada tafaul. Bahasa Arabnya pamali, tasya'um. Bahasa Arabnya sara-sara, tafaul. Tafaul. Tafaul boleh, tasya'um tidak ada. Jangan kau duduk di atas bantal, bisul pantakmu, pamali. Jangan kau bilang bisul, bilang kau meletuski nanti itu bantal, keluar di kapoknya. Jangan kau makan tebu kalau sudah maghrib, mati mamaknu. Pamali. Kenapa kau bilang mati mamakmu? Bilang kau jangan kau makan tebu kalau maghrib, karena banyak semut, tidak dilihat ke semut. Apalagi di kampung tidak ada lampu listrik. Tapi dia bilang jangan kau makan tebu, mati mamaknu, bahaya. Banyak pamalinya itu, orang-orang di kampung sering ngomong pamali, pamali. Minum kau dulu itu kopi.
Pamali kalau sudah kau dibuatkan kopi lalu pergi, nah tabrak kau nanti orang. Padahal bila mau kau minum itu kopi karena sudah kau dibuatkan, kalau tidak minum ki mubasir karena gula. Tapi tidak begitu caranya, dia bilang. Kalau tidak meminum itu kopi, pamali tabrakan kau di luar. Iya. Terpas senang minum lagi orang, takut kita berakan. Bilang kau tidak ada itu pamali, yang ada itu sara-sara senu-senu. Allahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhid. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'abidin wa min ibadil salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'a'in la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.